Selamat pagi teman-teman. Pada video ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk topik 1 mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri, Kurota Aryun, kemudian ada Tanti Febrianti, Yusuf Jarod Winugroho, Nabila Putri Edandi, Eldion Setiawan, dan Yudanto Septiaci. Langsung saja kami akan menjelaskan bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Untuk bagian teori behavioristik akan dijelaskan oleh Dion. Baik, untuk pokok diskusi yang pertama, penerapan teori behavioristik yang kami diskusikan, kami mendapatkan beberapa poin, yaitu yang pertama, pendidik harus menyusun materi atau bahan ajar secara sistematis, dimulai dari materi yang sederhana hingga materi yang lebih kompleks. Kemudian yang kedua, pendidik banyak memberikan instruksi selama proses mengajar. Yang ketiga, pendidik memperbaiki kesalahan baik pada materi maupun pada peserta didik. Yang keempat, pendidik memberikan latihan-latihan kepada peserta didik agar terbentuk perilaku dan pembiasaan seperti yang diinginkan. Dan yang kelima, evaluasi berdasarkan perilaku peserta didik yang terlihat. Dan yang keenam, pendidik harus memiliki kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif dan negatif. Selanjutnya, untuk penerapan teori kognitif sosial. Teori ini dikemukakan oleh Albert Bandura. Proses pembelajaran utama berpedoman pada pengamatan dan peniruan dengan tingkah laku orang lain. Tingkah laku yang diperoleh dari orang lain kemudian dipelajari melalui bahasa, teladan, dan nilai-nilai. Untuk contoh penerapannya, guru menjadi role model bagi siswa dengan selalu menerapkan 5S kepada seluruh warga sekolah sehingga siswa dapat mencontoh perilaku guru tersebut. Lalu yang selanjutnya ada penerapan teori konstruktivisme. Ada beberapa poin tentang penerapan teori konstruktivisme. Yang pertama adalah mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Lalu yang kedua, pendidik mengajukan pertanyaan, terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada peserta didik untuk merespon. Lalu yang ketiga, mendorong peserta didik untuk berpikir kritis. Yang keempat, peserta didik secara aktif dalam diskusi dengan pendidik dan peserta didik lainnya. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Dan yang terakhir, pendidik menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan tentang model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Model pembelajaran yang pertama adalah discovery learning. Discovery learning adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Yang kedua adalah contextual teaching and learning. Adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata. Yang ketiga adalah reception learning. Adalah suatu model pembelajaran di mana guru menyusun situasi belajar, memilih materi-materi yang tepat untuk peserta didik, dan kemudian menyampaikannya dalam bentuk pengajaran yang terorganisasi dengan baik, mulai dari umum ke hal-hal yang lebih terperinci. Dan yang terakhir adalah problem-based learning. Adalah metode pembelajaran yang dipicu oleh permasalahan, dan berdasarkan permasalahan tersebut, siswa akan mengkonstruksi pengetahuannya.
Baik, pada kasus pertama, Tania 7 tahun memiliki kemampuan dan keinginan yang rendah untuk sukses. Pada umur Tania ini, ia memiliki tahap kognitif operasional konkret menurut Piaget, sehingga upaya yang bisa dilakukan oleh guru untuk meningkatkan motivasi belajar Tania, yang pertama adalah menanyakan minat dan bakat siswa. Kemudian guru dapat mendatangkan sosok inspiratif yang diminati anak tersebut. Bisa berupa beberapa profesi untuk menemukan jati diri Tania. Selanjutnya menggunakan media pembelajaran yang dapat diraba dan dirasakan oleh siswa. Tujuannya agar siswa bisa mengalami secara langsung ilmu yang diperolehnya. Kemudian menghadirkan model pembelajaran yang menyenangkan seperti melibatkan games, eksperimen, pembelajaran di luar ruangan, mengamati video menarik, dan sebagainya. Dan terakhir, mengapresiasi setiap langkah kecil yang dilakukan Tania dan memberikan dorongan untuk langkah selanjutnya. Pada kasus kedua, Samuel berumur 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan kegagalan yang kuat. Samuel sudah memiliki sikap pekerja keras untuk menjaga harga dirinya yang tinggi, sehingga dalam kegiatan pembelajaran, guru tidak perlu khawatir dengan rendahnya motivasi belajar Samuel. Namun, anak ini memiliki harga diri tinggi, cenderung akan takut melakukan kesalahan atau kegagalan, sehingga hal tersebut juga akan terjadi pada Samuel di kemudian hari. Guru perlu memperhatikan secara khusus mengenai sikap Samuel yang takut akan kegagalan tersebut. Jika dikategorikan dalam tahap kognitif menurut Piaget, umur Samuel sekarang masuk dalam kategori operasional konkret juga, yaitu Samuel hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Sehingga pada tahapan ini, upaya yang dapat dilakukan guru untuk menangani sikap Samuel yang takut akan kegagalan adalah dengan memberi contoh secara langsung atau membuat tindakan nyata seperti memperkenalkan dan menceritakan kisah-kisah tokoh sukses dunia maupun Indonesia yang memiliki pengalaman kegagalan, misalnya adalah Bill Gates. Kemudian mengatur kegagalan terbimbing untuk Samuel, yaitu guru membuat suatu skenario sehingga Samuel dapat merasakan kegagalannya. Namun guru harus tetap mengawasi, memberikan arahan, dan motivasi bahwasanya kegagalan adalah bagian dari sebuah pembelajaran. Guru harus dapat menunjukkan kepercayaan, tidak ada rasa kecewa dengan hasil Samuel yang gagal tersebut, dan mengapresiasi proses bukan hasil dari kegiatan tersebut. Sehingga guru akan memberikan kesempatan yang sama kepada Samuel untuk memperbaiki kesalahannya. Untuk kasus yang ketiga, Sandra berusia 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Cara meningkatkan motivasi siswa dengan kondisi tersebut yaitu, yang pertama, memberikan nasihat agar Sandra dapat lebih aktif ataupun suka mengemukakan pendapatnya dalam pembelajaran. Yang kedua, penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa agar keaktifan siswa dapat ditingkatkan. Yang ketiga, memberikan pujian, apresiasi yang dapat berupa acungan jempol, tepuk tangan ataupun ucapan apabila Sandra menunjukkan sikap aktifnya dalam pembelajaran di kelas. Yang keempat, menanyakan secara personal kepada Sandra mengapa meremehkan orang lain. Selanjutnya, memberikan pengertian bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga kita perlu untuk saling menghargai dan memberikan apresiasi satu sama lain. Apabila Sandra tetap bersikap meremehkan keterampilan orang lain, kita perlu memberikan teguran kepadanya. Selanjutnya, perlu membuat kesepakatan dan sanksi apabila dia melakukan perbuatannya lagi. Untuk kasus yang keempat, Robert, usia 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan ibunya. Anda sudah tidak bisa dapat menghubungi orang tuanya. Cara untuk meningkatkan motivasi siswa dengan kondisi ini yaitu yang pertama, berdiskusi bersama dengan Robert mengenai impian yang ingin dicapai, memberi semangat dan masukan mengenai tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai impian.
Yang kedua, konsultasi dengan bibinya Robert mengenai perubahan minat yang ditunjukkan. Apakah ada hubungannya dengan permasalahan keluarga atau tidak. Lalu yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang berbasis proyek untuk meningkatkan nalar dan kreativitas Robert. Sekian video presentasi hasil diskusi kami. Terima kasih.